Selamat pagi, selamat bergabung dalam kuliah II 4472 Komunikasi Interpersonal. Kita akan belajar tentang komunikasi antar pribadi. Tujuan dari kuliah ini, kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip, keterampilan, dan juga strategi dalam berkomunikasi dalam konteks membangun relasi maupun konteks profesional. Isinya dasar-dasar komunikasi interpersonal, ada proses, budaya, persepsi, bagaimana kita belajar mendengar, dan ada juga konsep tentang pesan, pesan verbal, non-verbal, isi dari komunikasi itu sendiri. Kemudian ada bagaimana membangun relasi pribadi dan juga bagaimana melakukan persuasi dalam hal power dan deception. Buku ajar kita ada banyak sih sebetulnya, tapi kita pilih satu saja sebagai buku yang utama, rujukan dari karangan dari Ronald Adler, Lawrence Rosenfeld, dan Russell Proctor. Judul bukunya itu Interplay, The Process of Interpersonal Communication. Yang nomor 1 nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang lain-lain. Bagus-bagus, tapi sebagai pendukung. Untuk nilai akhir ditentukan oleh UTS, UAS, keaktifan dalam kuliah, dan juga tugas-tugas. Ini masing-masing ada bobot. Dalam kuliah online ini memang susah-susah gampang Kita bisa gampang mengikutinya, tapi tidak berhasil dalam mendapatkan pembelajaran. Sebaliknya, kalau kita semua aktif, kita punya 60 lebih peserta yang akan membuat susah ini berlangsung dengan sesuai waktu. Jadi saya mengusulkan kita melakukan semacam diskusi panel. Beberapa dari mahasiswa kita minta volunteer untuk duduk dalam panel. Kemudian kita melakukan diskusi, banyak interaksi dengan panel, dan sekali-sekali peserta bisa berpartisipasi. Dan semua akan kebagian dalam panel. Kita akan belajar banyak kasus, dan kalau kita melihat tayangan kasus, kita lakukan itu secara aktif Secara aktif itu maksudnya begini, pada saat kita mengamati, pikiran kita ada 8 pertanyaan ini, dan kita mencoba mencari jawaban dari kasus-kasus yang kita lihat Pertama, siapa pihak yang berkomunikasi itu, siapa-siapa saja pribadi-pribadi yang terlibat dalam komunikasi ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, tujuannya mau apa? Siapa yang mau diuntungkan dalam proses ini? Ketiga, untuk berhasil mencapai itu dia mengemas pesan, membuat pesan. Pesan yang disampaikan itu isinya apa? Tapi sebetulnya pesan itu nanti memberi makna kepada yang menerima. Kemudian maknanya yang dimaksudkan itu apa? Kemudian supaya berhasil si pesan itu dikemas dalam satu bentuk yang dia anggap pas begitu Kita tanya pertanyaan kelima, bentuk yang dipakai apa. Baru keenam, untuk bentuk yang dipilih, ini seberapa susah? Berapa kita harus terampil kah? Atau biayanya harus besar? Waktunya harus lama? Nah, kemudian kita amati, apakah sukses atau gagal mencapai tujuannya Nah, kemudian terakhir tanya, mengapa dia berhasil, atau mungkin kalau gagal, mengapa dia gagal, dan pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kasus ini. Program kita selalu kita akan mulai dengan pengumuman seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian kita akan membagi kuliah kita dalam 4 sesi. Sesi 1, 2, 3, 4 berdasarkan topik. Kemudian ada kasus-kasus yang kita bahas sebelum
sesi-sesi itu berlangsung ya. Oke. Ya, beda kuliah kita ini ada tema lagu temanya ya. Kita sudah lihat backgroundnya dan kita akan bahas lagu ini sebagai contoh dalam studi-studi kasus kita. Oke, guys ready? Mari kita start kuliah kita. Oke, selamat mengikuti perkuliahan.